Cerita pendek ini saya tulis pada tahun 2018 dengan judul Kapan Kembali. Terpisah jauh dengan jarak yang tak tertempuh. Padahal satu kampung tetap saja tidak berujung. Batasan agama yang membuat mereka harus pandai menjaga hati sembari memperbaiki diri. Mereka pernah bertatap diri, tapi tidak untuk memperkenalkan diri. Tinggal sekampung tapi sukma bagai patung, hanya bisa terpasung sembari mengurung tentang rasa dan cinta yang tiba-tiba saja muncul. Padahal sudah lama pernah terkumpul. Ia kembali hadir, padahal getarnya pernah menembus sukma saat usia masih sekolah dasar. Salwa dan dirinya pernah terlibat satu sekolah. Sejak sekolah dasar, madrasah diniyah awaliyah, dan madrasah sanawiyah. Mereka memang tidak duduk di kelas dan bangku yang sama, karena posisinya berbeda 2 tahun di atas Salwa. Entah kapan dan bagaimana, dirinya tampak bersahaja dengan hafalan Qur'annya. Tentang kesolehan yang ia miliki, tiba-tiba saja diri Salwa seolah-olah membuka hati untuk dirinya sebagai kekasih hati. Awalnya hanya decak kagum akan ilmu yang ia miliki, tapi seiring waktu yang berlalu, rasa itu hanya menjadi semu. Karena Salwa pun tahu, kegaguman yang dimiliki pun hanya bersifat sesaat. Ia berlangsung cukup lama, sampai mereka benar-benar terpisah sekolah. Dan sejak saat itu, hati tak lagi merindu tentang lelaki yang pernah menembus rindu di dalam kalbu. 6 tahun mereka terpisah. Selama itu pula mereka tidak pernah berkomunikasi baik melalui media sosial maupun bertatap muka. Malam itu, takbir raya sudah bersaut-sautan, menandakan bahwa esok adalah tiba hari kemenangan bagi seluruh umat muslim di dunia. Notif di telepon genggam berbunyi. Sebuah pesan ucapan ampun maaf masuk dalam bilik telepon milik Salwa. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Fitri mbak. Tertanda Syawal. Siapa sangka dia yang dipuji tiba-tiba saja hadir di dunia maya dan bersapa ria. Kemana selama ini dirinya? Bahkan untuk menyapa saja mereka memang tidak pernah sama sekali. Lalu kenapa sosoknya tiba-tiba hadir dan menyapa? Seketika itu pula rasa yang hilang kembali datang. Tentang pemuda yang dikagumi kini telah hadir dalam wujud yang pasti. Kemudian Salwa membalas kembali untuk memohon ampun diri dengan kalimat yang sama ia kirimi. Sejak saat itu mereka mencoba merajut rantai silaturahmi, bertukar cerita tentang dia di mana dan di mana Salwa. Ternyata Syawal yang sempat hilang termakan waktu ini sedang melanjutkan perkuliahan di kota Malang. Pantas saja mereka tidak pernah bertemu sejak pisah sekolah lanjut tingkat atas. Karena masa itu mereka berbeda haluan. Salwa di madrasah aliyah, sedangkan Syawal di sekolah umum. Sembari bercengkrama di media sosial, dia juga sempat menawarkan kunjungan berlebaran di rumahnya. Karena guru sewaktu sekolah dulu adalah kakak kandungnya. Tapi itu sekedar wacana, karena diri masih malu untuk berhadapan dengannya. Tadinya mereka hanya bercengkrama melalui aplikasi Facebook. Dan tiba-tiba saja Syawal invite PMBBM Salwa, yang entah dari mana ia mendapatkannya. Keesokan harinya masuk notif lain dari Line. Syawal menambahkan Anda sebagai teman melalui nomor telepon. Secara otomatis tentu saja dia menyimpan nomor telepon Salwa. Lantas dari mana dia peroleh nomor tersebut? Untuk meyakinkan apakah benar Syawal menyimpannya. Salwa menyimpan nomor Syawal dan ternyata kontak beliau tersambung pada aplikasi WhatsApp. Untuk memastikan lagi apakah benar dia menyimpan kontak Salwa. Salwa memasang sebuah story. Beberapa belasan menit kemudian lisin terpampang nama Syawal. Benar saja, selama ini dia menyimpan kontak Salwa. Lantas sebenarnya untuk apa? Dan ada keperluan apa? Sejak kejadian itu, rasa penasaran akan dirinya menggunung dan menggebu-gebu ingin tahu. Hati pun mulai menderu dan membisu karena terpaku. Apakah ini jawaban doa yang sempat tertahan sejak sekolah dasar dulu? Syawal yang sempat dijadikan bahan rindu dan sendu, hadir dengan jutaan kabar semu yang tak tahu kemana dituju untuk ujung dari cerita lalu. Syawal akan pulang ke kampung halaman, tiba lebaran menjelma saja. Karena tuntutan anak rantau memang begitu adanya. Beliau masih sibuk menuntut ilmu di tanah Jawa sana. Walaupun begitu, beliau tidak pernah memberitahu kapan dia akan pulang ke kampung halaman. Mungkin dirasa tidak perlu.
Tapi 2 tahun berturut-turut sejak kami berkenalan di media sosial dan tanpa memberitahu sekalipun, mereka pernah bertemu di persimpangan jalan. Hanya bertemu dan saling melihat satu sama lain tanpa menyapa hai. Mungkin masih malu untuk memulai. Dan itu hanya 2 kali berulang. Dia kembali sempat hilang, tapi untuk pulang ke kota Malang. Sore itu, Salwa menyusuri perjalanan di kampung halaman. Dengan harapan mereka akan berjumpa di persimpangan jalan. Namun ternyata sama sekali tidak kesampaian. Setiba di rumah, dari perjalanan panjang yang tak pasti, tiba-tiba telepon berdering. Sebuah pesan masuk dan itu darinya, Syawal. Assalamualaikum. Maaf ya, kami pulang dulu sore ini. Semoga bertemu di lain waktu. Inilah sifat yang Salwa hafal tentang dirinya. Mendadak datang dan mendadak pula hilang. Dia kembali mengatakan, kami sudah di Surabaya, 3 jam lagi tiba di Malang. Sangka Salwa, sore yang ia maksudkan adalah posisi beliau masih di kampung halaman. Ternyata salah. Syawal mengabari ketika beliau sudah tiba di Surabaya. Oh, sore ini ya pulangnya. Hati-hati selamat sampai tujuan ya. Kapan pulang ke kampung halaman kembali? Tanya Salwa. Dia kembali membalas. Tidak tahu, mungkin saat sudah punya anak nanti akan kembali. Salwa sama sekali tidak menyadari apakah ini senda gurauan atau rencana yang benar ia rangkai. Sejak saat itu mereka terpisah, bahkan Salwa masih dengar rindu yang masih menggunung terhadap dirinya. Kesal tak berujung dengan jawaban akhirnya, Salwa melihat postingan terakhir pada statusnya. Ya, status BBM. Sudah kubilang, jangan menimbun ingatan. Jika yang menggunung, nanti dikau hanya lelah mendaki kenangan, lalu tersandung di dekap rindu. Sebenarnya Salwa tengah menimbun ingatan. Dan Syawal seolah tak sudi Salwa jatuh dalam dekapan rindu ini kepadanya. Sejak itu hingga sekarang mereka terpisah dan tak tahu kabar satu sama lain. 4 bulan berlalu tanpa kabar darinya. Salwa pernah memintanya merangkai kata menjadi sebuah aksara yang indah, tapi ia menolaknya dengan ungkapan, sudah lupa, sudah lama tidak berbincang sastra, sudah tumpul dan mati rasa tentang kata-kata dan aksara. Mungkin jenuh, mungkin asa itu tidak lagi tumbuh. Mungkin bosan, mungkin terpasung zona nyaman. Sedang ia telah lupa, yang baru saja Syawal ucapkan adalah sebuah aksara yang tulus. Salwa kembali berulah dan membalas kalimatnya. Tidak menutup kemungkinan ia akan datang dan kembali terulang. Tinggal diri yang harusnya mengucapkan selamat datang kepada asa yang sempat hilang. Ada makna terdalam dari kalimat yang dia torehkan tentang mati rasa menuju jenuh, bahkan sampai asa yang tidak tumbuh karena bosan. Apakah dia memiliki perasaan terhadap Salwa? Kemudian bosan dengan perasaannya yang sempat hilang dan datang. Padahal kekuatan yang ia miliki adalah doa, karena hanya dengan doa yang mampu menembus langitnya. Mereka benar-benar terpisah dengan kalimat tersebut dan tidak tahu kapan dia akan kembali untuk menyambut Salwa. Mungkin saja sebagai kasih hati di suatu hari nanti.